Oke, tadi saya sempat memberitahu teman-teman lewat ini ya, lewat FB kalau kelas malam hari ini tidak jadi gitu. Tapi ternyata setelah saya beritahu pengumuman, malah sambungan internetnya udah bisa ini. Iya. Oke, tadi saya tinggal tiduran ya kan. Saya tinggal tiduran karena jaringan internetnya nggak bisa tadi, terputus. Ini udah mulai nyambung, nggak apa-apa ya, nggak telat seperempat jam lah kurang lebih ini, nggak apa-apa ya. Oke, alhamdulillah. Ah, iya, nggak apa-apa. Ini coba saya memberitahu kelas dulu ya. Alhamdulillah ini untuk jaringan sudah mulai nyambung. Tadi di sini cuaca buruk sekali. Terus jaringan internet terputus lagi. Ya udah saya beritahu teman-teman ya. Tunggu sebentar ya, ini saya beri pemberitahuan di kelas karena tadi saya sudah terlanjur ini bilang sama teman-teman. Iya, ada suara mbaknya. Bentar, ini mau saya charger dulu. Oke, alhamdulillah. Bentar ya. Oke, alhamdulillah jaringan sudah terhubung kembali. Ya, nah, sekalian bernostalgia ya teman-teman. Ada suara-suara mbaknya. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat malam buat teman-teman semua. Mohon maaf sebelumnya tadi saya tinggal tiduran karena jaringan di tempat saya terputus, sempat terputus tadi waktu hujan deras. Saya kira tidak bisa nyambung, biasanya kalau hujan deras kayak gitu udah gak mau nyambung lagi gitu kan. Tapi ternyata setelah saya ngepost tadi, memberi pemberitahuan di FB, malah udah nyambung. Ya udah, kita malah alhamdulillah bisa lanjutkan kembali kayak gitu ya. Oke, seperti biasa sebelum kita uh, belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga malam hari ini lancar, tidak terputus di tengah jalan ya. Karena memang kondisi cuaca yang kurang bagus. Semoga aja lancar dan ilmunya juga bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman udah nunggu dari tadi ya berarti ini. Oke, kita langsung masuk ke kegiatan pembelajaran yang ketiga, yaitu pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini untuk uraian materinya bisa dilihat
Nilai-nilai Pancasila itu dijadikan sebagai dasar gitu kan. Ini sudah kita sering ulang gitu kan. Dan motivasi dalam segala sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tentunya semua itu dilakukan untuk mencapai tujuan nasional ya yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, nilai itu harus diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku warga negara, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Kita akan mengulas satu persatu berkaitan dengan nilai Pancasila ini yang merupakan dasar dan motivasi dalam segala sikap. Iya Mbak Silvi, ini juga baru dimulai kok kelasnya, nggak apa-apa. Kita lihat yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Ya, lingkungan keluarga. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di dalam lingkungan keluarga diantaranya adalah yang pertama, menghormati sesama anggota keluarga. Jadi sikap saling menghormati dalam lingkup yang paling kecil itu adalah sebagai bentuk pembelajaran yang utama sebelum memasuki hormat menghormati dalam lingkup yang cukup besar, dalam lingkup masyarakat, dalam lingkup warga negara itu kan. Maka yang pertama kali dilakukan dalam perwujudan nilai-nilai Pancasila itu dimulai dari keluarga terlebih dahulu. Seperti itu ya. Jadi belajar saling menghormati keluarga itu dimulai memang ya dari orang tua, dari anak, dari mbah. Nah kayak gitu mulai ada saling hormat menghormati. Bagaimana cara berbicara, bagaimana cara berperilaku dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang sebaya, dengan orang yang usianya di bawahnya, itu bagaimana. Nah itu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila, yaitu menghormati. Ini adalah poin yang pertama. Nah, poin yang kedua yaitu mematuhi nasihat orang tua. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Dalam kehidupan sehari-hari ini sudah mulai ada sedikit terkikis ya, mulai luntur. Ini mematuhi nasihat orang tua. Nah, ini mulai luntur anak-anak zaman sekarang ini ya. Nah, kalau hal seperti ini udah mulai luntur ya kan, mau dengan orang tua sendiri aja tidak didengarkan, apalagi mendengarkan orang lain kan gitu. Padahal yang pertama kali kita harus dengarkan adalah nasihat dari orang tua. Nah, mematuhi nasihat dari orang tua itulah salah satu bentuk perwujudan ya dari nilai-nilai Pancasila. Iya betul sekali itu ya. Berangkat sekolah asal ya itu bahasanya, kalau bahasanya Mbak Armiati seruntal-seruntul gitu ya. Iya. Ini nasihat itu merupakan salah satu bentuk perwujudan nilai-nilai dari Pancasila. Menghormati, mematuhi nasihat itu merupakan wujud nilai-nilai dari Pancasila. Iya, pada dablek anak sekarang itu. Makanya apa? Kurikulum sekarang ini adalah menekankan untuk karakter. Karakter itu istilahnya ya moralitas. Ya, moralitas. Jadi lebih banyak moralitasnya daripada pengetahuan, tergantung dari levelnya nanti. Kalau level dasar itu nanti dari karakternya lebih tinggi dibandingkan dengan pengetahuannya. Karena apa? Itu merupakan suatu dasar. Kalau dari dasar itu karakternya sudah dibina dengan baik, kemudian tertancap betul dalam hati nuraninya, maka dia akan terbawa sampai dengan dewasa. Kalau dari dasar sudah gagal, maka nanti
kalau naik ya kan akhlaknya ya, kalau naik ke level yang lebih tinggi malah lebih berbahaya lagi, karena pengetahuan dia semakin banyak gitu kan. Kalau bentengnya tidak kuat, nanti yang repot ya orang tua ya, kayak gitu. Harus memberi nasihat, karena diberi nasihat aja marah-marah, oh, berani ini ya, ngata-ngatain orang tua, nah kayak gitu. Nah seperti itu sekarang ini sudah banyak ya. Iya betul sekali. Nah, udah dewasa tapi terkadang itu tidak bisa menggunakan rasionalnya atau akal sehatnya, lebih mementingkan ego. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Ini ya, mungkin saya yakin dari teman-teman yang ada di sini pun sudah merasakan hal tersebut. Kalau ada seorang anak bisa mematuhi nasihat orang tua, itu berarti sudah mengamalkan yang namanya perwujudan nilai-nilai Pancasila. Artinya apa? Orang tua tersebut berhasil mengamalkan nilai-nilainya, ya, tertancap dalam hati anaknya. Nah kayak gitu. Itu beban apa ya, PR besar ya kan, PR besar. Kemudian yang berikutnya, menciptakan hubungan yang harmonis antara anggota keluarga secara musyawarah mufakat. Nah ketika terjadi sesuatu, ada persoalan, maka itu harus diselesaikan dengan cara musyawarah. Nah iya kan, menciptakan suasana yang harmonis dalam suatu keluarga. Ini hubungan-hubungan yang harmonis ini harus tercipta. Hubungan yang harmonis ini merupakan suatu perwujudan dari nilai-nilai Pancasila. Iya, ini di lingkungan keluarga khususnya. Kita levelnya level ini ya, lingkup kecil dulu sebelum nanti kita masuk pada lingkup yang lebih luas. Ini lingkup kecil-kecil dulu. Saya yakin ini semua sudah bisa diamalkan, ya kan? Karena saya yakin teman-teman yang ada di sini semuanya sudah berkeluarga gitu ya, sudah punya anak, bahkan ada yang punya cucu ya. Ada yang udah punya cucu mungkin dari teman-teman yang ada di sini. Iya Mbak Sulastri, nggak apa-apa. Ada yang punya cucu belum? Oke, ada ya. Nah kayak gitu. Maka ini adalah suatu bentuk perwujudan ya. Oke, ya ada yang belum, ada yang sudah. Tapi kalau yang sudah punya anak kan udah kebanyakan ya. Kecuali yang belum. Kecuali yang belum. Nah, ini adalah menciptakan hubungan yang harmonis. Ketika keluarga itu hubungannya sudah harmonis, maka artinya apa? Sudah mengamalkan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila dalam keluarga. Nah kayak gitu. Ketika sudah bisa menghormati sesama anggota keluarga, kemudian mematuhi nasihat orang tua, ya kan, kita semua pasti memiliki orang tua, termasuk dengan saya sendiri gitu ya. Kemudian mampu menciptakan hubungan yang harmonis, itu merupakan salah satu bentuk nyata, bentuk konkret dari pengamalan perwujudan nilai-nilai Pancasila. Oke. Sampai di poin 3 mungkin ada yang tanyakan dulu. Halo. Halo teman-teman semua. Ada yang tanyakan dulu sampai dengan poin 3? Halo. Jelas. Oke. Kita masuk poin yang berikutnya, yaitu bersikap adil terhadap semua keluarga. Jadi di dalam suatu keluarga itu jangan sampai ada istilah pilih kasih. Nah, kayak gitu ya. Oke. Ada istilah pilih kasih. Jadi semua itu diperlakukan secara adil. Ya. Adil itu tidak harus semuanya sama gitu, enggak. Contoh ya, contoh misal memberikan uang saku, yang satu anaknya sekolah SD, yang satu anaknya sekolah SMA gitu ya misal.
yang satu SD satu SMA. Yang SD uang sakunya 1.000 jangan disamakan dengan yang anak SMA sangunya juga 1.000. Nah kayak gitu, walaupun sama-sama 1.000 itu merupakan nggak adil. Kalau saya bilang itu suatu bentuk ketidakadilan, karena apa? Kebutuhan mereka sudah berbeda. Oke Mbak Iza, selamat malam. Ini juga baru mulai kok. Ya nggak apa-apa Mbak Yeyen. Saya juga ini baru nyambung tadi. Ini baru nyambung internetnya. Sampai tadi saya udah bilang nanti teman-teman belajar sendiri gitu kan. Ternyata baru bilang kayak gitu internetnya udah nyambung. Alhamdulillah bisa bertemu dengan teman-teman semua yang ada di sini. Iya kayak gitu. Jadi berlaku adil itu tidak harus sama gitu ya, tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Artinya kayak gitu. Contohnya tadi misal yang satu sekolah SD, yang satu sekolah SMA. Yang SD uang sakunya 1.000, yang SMA ya jangan 1.000 karena kebutuhannya sudah berbeda. Kalau uang saku yang SMA 1.000 itu ya nggak adil namanya. Saya bilang nggak adil. Walaupun adilnya ini dalam pembagian ya, dalam pembagian sama-sama 1.000 kayak gitu. Tapi itu salah satu bentuk ketidakadilan kalau saya katakan. Iya betul, disesuaikan dengan kebutuhan. Iya betul sekali. SMA kemudian lebih banyak, maka harus bersikap adil. SD 1.000 gak masalah karena memang udah cukup gitu kan. Tapi kalau yang level SMA kan belum cukup. Misal buat beli sesuatu, buat fotokopi, buat apa, nah kayak gitu. Iya disesuaikan aja. Itu namanya adil. Jadi adil itu artinya tidak harus sama. Ada yang sama dan ada yang tidak sama. Maka ketika di dalam anggota keluarga itu sudah bisa memposisikan atau bersikap adil, maka itulah yang dikatakan sebagai perwujudan dari nilai-nilai Pancasila. Iya. Oke, selamat malam buat teman-teman yang baru hadir ya. Saya tidak bisa menyebutkan namanya satu-satu. Alhamdulillah kelas 6 banyak sekali. Saya senang kalau di kelas ini karena selalu banyak teman-temannya. Sampai 22 yang masuk kayak gini kan. Iya, selamat malam Mas Dharma. Selamat mengikuti kelas ya. Kemudian yang berikutnya, memutuskan setiap permasalahan keluarga ini secara musyawarah mufakat. Oke. Jadi ketika ada suatu persoalan, masalah hubungannya dengan keluarga gitu kan. Jadi jangan dibawa secara emosional atau dibawa dengan kepala yang panas gitu ya. Tapi harus diselesaikan dengan kepala yang dingin, dimusyawarahkan bagaimana untuk mengatasi sebuah masalah agar lebih baik, kemudian terpecahkan masalah-masalah yang sudah ada. Itu harus dilakukan secara musyawarah terlebih dahulu, jangan langsung emosional gitu kan. Kalau istilahnya ya darah tinggian gitu ya, bentar-bentar marah, bentar-bentar marah, nah kayak gitu. Kalau melakukan hal seperti itu artinya apa? Pengamalan Pancasilanya belum. Tapi kalau bisa melakukan musyawarah, dibicarakan baik-baik, mencari solusi, mencari akar permasalahan kayak gitu, itu namanya bisa mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Musyawarah yang mufakat artinya demokratis, diberikan suatu kebebasan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, ciri khasnya orang Indonesia kan musyawarah mufakat gitu kan. Kemudian menjalankan ibadah bersama-sama anggota keluarga, nilainya salah satu bentuk nilai-nilai Pancasila gitu ya. Jalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya kan. Kalau dikaitkan dengan norma itu jangan memaksakan ya, memaksakan agama, tapi dalam keluarga ini menjalankan ibadah bersama-sama itu adalah bentuk perwujudan dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian menjaga nama baik di antara anggota keluarga. Kita sebagai keluarga per orang itu
membawa nama baik keluarga. Ketika kita melakukan hal-hal yang sifatnya itu tercela, maka yang terbawa adalah nama keluarga. Kayak gitu. Salah satu aja orang melakukan hal yang tidak baik, itu yang tercemar adalah nama keluarga. Iya, keluarga. Misal ada seorang anak gitu kan, anak melakukan hal-hal yang tidak baik gitu kan, melakukan tindakan yang tercela, itu nanti nama keluarganya dibawa-bawa, itu nanti ditanya ibumu siapa, bapakmu siapa gitu kan. Iya, anggota keluarga terkena itu kan. Kalau apalagi sampai ada kasus kriminal gitu ya, dampaknya sampai ke orang tua, apalagi sampai kriminal itu kan, orang tua pasti diseret-seret, iya tidak, dibawa. Nah itu, maka iya naik sopo. Oleh karena itu, ya kita sebagai pengemban nama baik keluarga harus bisa memposisikan diri agar nama keluarga kita itu tetap baik gitu ya, tetap baik, tidak tercemar. Tercemar kalau pencemarnya itu pencemaran yang baik sih nggak apa-apa ya kan, malah bagus. Tapi kalau pencemaran yang jelek gitu kan, yang negatif, ya jangan, ya kan, bisa-bisa nanti diasingkan di masyarakat gitu kan. Nah, digunjing. Nah, oke oke. Ya, teman-teman saya yakin paham lah. Ini tuh aplikatif sekali kok dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Enak kalau PPKN itu yang hal-hal seperti ini enak. Karena aplikatif sekali. Tidak perlu mencarikan contoh-contoh yang susah-susah dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu memang pengamalan dari Pancasila. Kemudian mengembangkan sikap kasih sayang di antara keluarga, ya kasih sayang antara adik dan kakak diajari gitu kan, bagaimana bisa saling menghormati, bisa saling menyayangi, itu kan, bisa saling memberi. Nah, itu mulai ditumbuhkan sejak dini, sejak kecil. Nanti insya Allah akan terbawa sampai dengan mereka tua, ya kan? Iya. Uh-uh. Kemudian mengembangkan sikap sopan santun, jujur, dan hidup sederhana. Iya, ini. Jadi pengembangan sopan santun sekarang ini kan, etika sopan santun udah mulai luntur. Iya nggak, teman-teman merasakan nggak? Kalau budaya di sana bagaimana? Kalau di sini banyak orang Jawa gitu kan, mungkin ya budaya Jawa. Kalau yang budaya luar Jawa mungkin saya kurang begitu tahu. Bahasanya unggah ungguh ya. Unggah ungguh, ada seorang anak berbicara dengan orang tua itu kan, kalau di Jawa ada unggah ungguh ya kan. Kudune ana ada bahasa bahasa ngoko, ada bahasa kromo gitu kan. Ada ngoko kasar, ada ngoko alus. Iya, selamat malam Mbak Luna. Oke, selamat mengikuti kelas ya. Iya, nah itu yang mulai dibangun. Itu PR besar. PR besar bagi siapa? PR besar khususnya bagi orang tua, dan lagi bagi keluarga, dan khusus lagi juga buat kalangan pendidik seperti saya sendiri kayak gitu. Saya dituntut untuk bisa memperbaiki moral anak didiknya kayak gitu kan. Makanya apa, terkadang anak itu sering berontak gitu kan, berontak kayak gini nggak boleh, kayak gitu nggak boleh gitu kan, padahal semua itu sebetulnya buat dirinya sendiri, karena untuk kebaikan mereka. Tapi terkadang iya, mereka nggak menyadari gitu kan, nggak menyadari. Kadang kalau bicara diingatkan gitu kan, kalau lagi bicara sama orang yang lebih tua itu kan, pakai bahasa ngoko gitu kan, pakai bahasa ngoko, jadi sering diingatkan gitu kan. Iya, kalau misal nggak bisa pakai kromo yang halus, ya pakai ya bahasa ngoko, ngokonya yang ngoko yang halus, tidaknya masih mengenal geboten ini kalau ya. Iya, budaya sopan santun sekarang ini sudah mulai luntur ya, mulai terkikis. Nah, ini siapa yang bisa membudidaya? Ya, yang membudaya ini nanti siapa? Yang bisa melestarikan, ya nguri-nguri. Ya betulnya
kembali lagi kepada lingkup keluarga terlebih dahulu. Yang namanya anak itu hanya bisa meniru, ya anak itu meniru. Kalau di dalam lingkup keluarga itu uh, etikanya baik, sopan santunnya baik, jujur, kemudian kehidupannya juga sederhana walaupun dia bergelimpangan harta, itu kan, tapi dia selalu hidup sederhana, dia akan mengikuti sampai dia dewasa. Iya, nggak apa, harus seperti itu ya. Jadi kalau di dalam nilai-nilai Pancasila dimanapun kita berada, ya, ingat kan, universal sifatnya. Dimanapun kita berada, ya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara itu harus selalu tertanam pada seluruh bangsanya. Bangsa adalah orang-orang yang beradab atau orang-orang yang menghuni suatu negara. Berarti kita sebagai orang Indonesia ya harus menanamkan nilai-nilai Pancasila. Nah, dalam lingkup apa? Ya sementara ini yang kita pelajari adalah dalam lingkungan keluarga dulu, yang paling kecil ya, dalam lingkungan keluarga. Iya, pedoman dasarnya itu adalah Pancasila. Nah, ini tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Iya. Kegiatan memaksakan kehendak itu tidak diperbolehkan. Ya. Nah, contoh, ya contoh ini mungkin ada anak-anak dari teman-teman yang ada di sini udah mulai beranjak dewasa gitu kan, udah mulai dewasa, sudah mulai waktunya berumah tangga mungkin gitu ya. Terus dari si orang tua memiliki pandangan dan dia memaksakan harus dengan orang itu, ya, kayak gitu, itu tidak diperbolehkan. Ya itu namanya memaksakan kehendak. Misal mau melanjutkan ke perguruan tinggi anaknya gitu kan, atau mau masuk sekolah kayak gitu, orang tua hanya bisa mengarahkan ya, tapi jangan memaksakan. Diarahkan mana yang lebih bagus, ini loh sekolah SMA, dikasih alasan gini 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 gitu kan, inilah sekolah SMK nanti bisa kerja dan lain sebagainya. Itu diarahkan biar anak yang memilih gitu kan, jangan dipaksa kamu harus SMA, kamu harus SMK gitu kan, kamu ambil jurusan ini. Nah itu namanya memaksa, tidak boleh hal seperti itu. Kalau memaksa berarti tidak mengamalkan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila. Oke, dari ruang lingkup keluarga berkaitan dengan perwujudan nilai-nilai Pancasila ini dari A sampai dengan C, kira-kira ada yang belum dipahami? Halo? Kira-kira ada yang belum dipahami dari poin A sampai dengan C? Oke, tadi ada sebuah pertanyaan. Ada sebuah pertanyaan ya. Mana tadi? Udah kelewat ya, kelewat jauh. Oke, udah paham ya. Tadi ada sebuah pertanyaan kalau nggak salah. Uh, iya, ajarannya mulai dari yang terkecil. Tadi yang bertanya siapa? Tolong diulang lagi ya, diketik lagi. Nanti coba saya jawab. Teman-teman nanti kalau ada pertanyaan jangan ini ya, typing dulu ya, biar nggak terlalu jauh. Iya. Apa kira-kira? Tadi pertanyaan bisa diketik lagi ya. Udah hilang jauh untuk pertanyaan yang tadi. Halo? Udah diketik? Yang mana ini? Ini belum kelihatan pertanyaannya. Pengertian dari musyawarah dan mufakat. Oke ya.
Oke, musyawarah ya. Biar teman tahu apa itu yang dikatakan dengan musyawarah. Musyawarah kalau orang Jawa katakan itu rembukan gitu ya. Oke. Kalau orang Jawa katakan itu rembukan atau saling bertukar pikiran. Iya, dirembuk. Cara orang Jawa kayak gitu. Saling bertukar pikiran. Musyawarah sama mufakat. Iya, musyawarah itu memang pasangannya adalah mufakat. Ya. Kenapa pasangannya mufakat? Karena atas persetujuan orang banyak mufakat itu. Kita musyawarah kemudian disetujui oleh banyak orang. Nah, atau bisa dikatakan musyawarah itu adalah perundingan bersama antara dua orang atau lebih untuk mendapat sebuah keputusan yang terbaik. Nah, kayak gitu. Oke, bisa dipahami ya kayak gitu. Jadi mufakat itu artinya ya sepakat. Nah, semuanya sudah sepakat. Kalau tidak sepakat ya kan, maka biasanya dilakukan voting. Pernah dengar kata voting nggak, Mas? Voting. Artinya gini, kalau ternyata di dalam musyawarah itu tidak mendapatkan titik temu, ya kan? Oke ya, tidak mendapatkan titik temu, maka diadakan voting. Voting itu contohnya seperti ini. Ada pemilihan, ya, wisata ya. Oke, nanti dihitung. Betul sekali. Ada pemilihan wisata, yang satu pilihnya ke Bali, yang satu pilihnya ke Bandung, gitu kan? Ada 6 orang, gitu kan? Ada 6 orang. Yang pilih ke setelah dirembukan atau setelah dimusyawarahkan, saling bertukar pikiran, terjadi suatu perdebatan yang hebat antara Bali dan Bandung, kan kayak gitu. Akhirnya apa? Belum bisa diambil suatu keputusan karena tadi masih gonjang-ganjing. Maka dibuatlah suatu voting, ya, memilih mana yang memilih Bali dan mana yang memilih Bandung. Nah, kayak gitu. Maka jumlah yang paling banyak itu adalah yang menjadi sebuah keputusan dan harus dihormati oleh orang lain atau anggota lain yang tidak setuju. Artinya apa? Keputusan itu mutlak, ya, dipilih atas dasar persetujuan orang banyak. Nah, kayak gitu. Maka apa? Di Indonesia itu ya memang menjadi budaya kita, yaitu bermusyawarah, rembukan, ya. Rembukan tadi, perundingan, ya kan? Istilahnya adalah perundingan. Halo, suara saya ada nggak? Halo? Ya, perundingan. Perundingan itu sampai mendapatkan suatu kesepakatan, ya. Mendapatkan suatu kesepakatan. Nah, itu yang dikatakan mufakatnya. Artinya apa? Kesepakatan yang telah disetujui oleh semua anggota. Kalau tergantung anggotanya apa. Kalau ini kita bicaranya lingkup keluarga, ya berarti disetujui oleh seluruh lingkup anggota keluarga. Nah, kayak gitu. Bisa dipahami atas pertanyaan tadi? Kira-kira teman-teman bisa dipahami belum maksudnya? Halo? Oke, bisa ya. Alhamdulillah kalau bisa. Ya, intinya musyawarah itu rembukan atau perundingan yang dilakukan antara
dua orang atau lebih gitu ya, dua orang atau lebih untuk mendapatkan suatu keputusan atau kesepakatan bersama. Itu namanya musyawarah. Oke, paham ya? Alhamdulillah kalau sudah paham. Kalau dalam lingkup keluarga ini sudah paham, ya kan? Sudah paham ya, sudah sepakat paham semua, berarti udah mufakat ini. Istilahnya kayak gitu. Ini ada teman-teman, udah paham semuanya? Oke, sudah. Kalau belum paham saya ulangi lagi gitu kan. Kalau sudah paham, sudah setuju, kita lanjutkan ke poin yang berikutnya. Maka kita lanjutkan. Yang kedua yaitu di lingkungan sekolah. Nah, ini lingkungan sekolah. Termasuk seperti ini adalah lingkungan sekolah ya. Apa yang kita lakukan ini adalah lingkungan sekolah. Karena kita sedang sekolah. Maka apa yang kita harus lakukan di lingkungan sekolah? Kalau keluarga udah jelas ya. Ini kita masuk ke lingkungan sekolah. Teman-teman, saya yakin sudah pernah melewati level dasar ya, level dasar. Sekolah SD ataupun madrasah. Saya yakin sudah pernah melewati semua. Maka apa perwujudan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah itu terwujud dalam bentuk apa? Nah, kira-kira itu sudah menjalani ini atau belum? Kalau belum, berarti itu belum artinya apa? Belum mewujudkan nilai-nilai dari Pancasila. Yang pertama, menghormati guru, karyawan, dan sesama teman. Oke, apakah ketika kita dulu masih menjadi seorang siswa di level dasar lah, yang sudah terlewat di SD ataupun di madrasah ibtidaiyah, apakah kita sudah melakukan hal ini? Hormat kepada gurunya, kepada karyawannya, dan kepada temannya. Sudah ya? Alhamdulillah. Kalau sudah, artinya bahwasanya perwujudan nilai Pancasila ini sudah tertanam pada diri. Kayak gitu. Karena apa? Mengamalkan nilai menghormati. Ya, menghormati, bisa menghormati. Iya, selamat pagi Pak, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, perwujudannya ini mentaati tata tertib sekolah. Ayo, ada yang dulu waktu sekolah ini tidak taat pada tata tertib? Ya kan? Ada? Disuruh misal aturannya kalau hari Sabtu ya, hari Jumat, hari Sabtu itu pakainya pramuka, kaos kakinya harus warna hitam gitu kan. Tapi ternyata yang dipakai bukan kaos kaki warna hitam, yang dipakai ternyata kaos kaki warna putih. Nah gitu. Tidak boleh mencoret-coret tembok. Iya, tidak boleh mencoret-coret meja dan kursi. Oke, tertib ya. Oke, nah ini yang sering saya jumpai juga. Artinya apa? Pengamalan nilai-nilai Pancasila ini di sekolah formal yang sudah saya lakukan, bahkan sering ya, bukan hanya sudah ya, tapi masih berjalan. Ini mentaati tata tertib ini terkadang mereka punya paradigma tersendiri, pola pikir tersendiri. Pola pikirnya bagaimana, Pak? Gitu kan? Mereka sering melanggar peraturan itu. Disuruh pakai kaos kaki hitam, pakainya putih. Disuruh pakai putih, pakainya hitam. Katanya itu aturan dibuat itu untuk dilanggar katanya. Nah, kayak gitu. Itu kan sangat walaupun hal yang sangat sederhana, tapi sebetulnya itu berbahaya sekali. Baru level lingkup sekolah aja seperti itu. Kalau nanti sudah menjadi seorang pemimpin, orang yang besar gitu kan, bagaimana itu kan? Ada aturan selalu dilanggar gitu. Maka banyak sekali sekarang ini ada kasus-kasus korupsi. Kasus korupsi itu salah satu bentuk pelanggaran tata tertib. Itu kan? Iya betul. Orang bisa tertib itu dimulai dari sejak dini, sejak dasar gitu kan. Membiasakan akhlak yang baik itu sejak dasar. Tapi kalau udah dewasa, udah susah karena pola pikirnya udah berubah. Gitu kan. Tapi kalau dasarannya
menanamnya itu baik, pasti ketika dia ingin melakukan sesuatu pelanggaran mikir-mikir dulu, gitu kan? Iya, mikir-mikir dulu pasti. Tapi kalau yang sudah terbiasa melakukan hal yang negatif, sikat aja, bahasanya kayak gitu ya kan. Ada yang ada kesempatan, kenapa enggak gitu. Walaupun itu merugikan orang lain, masa bodoh gitu kan akhirnya. Nah, artinya apa? Mentaati tata tertib ini di lingkup sekolah aja, di lingkup sekolah itu merupakan bentuk perwujudan dari nilai-nilai Pancasila. Iya, Mbak Ita katanya gaspol ya. Oke ya. Yang berikutnya yaitu menghormati teman yang sedang menjalankan ibadah. Jadi jangan eh, apa mengganggu teman-teman kita yang sedang menjalankan ibadah. Apalagi yang sifatnya adalah umum, sekolah umum yang universal. Artinya di lingkup itu ada banyak sekali agama. Ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Hindu, ada Buddha, ada Protestan, kayak gitu kan. Nah, ketika mereka sedang menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, itu jangan sampai diganggu. Ya, diganggu, diejek apalagi. Loh, itu kok kayak gitu ya. Kok berdoanya kayak gitu? Ya memang aturannya atau tata caranya seperti itu. Jadi nggak apa-apa, nggak perlu diejek. Nah, kita harus menghormati teman-teman kita yang sedang menjalankan ibadahnya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kemudian menjaga nama baik sekolah dimanapun berada. Sama tadi, kalau dalam lingkup keluarga, kita masing-masing orang itu membawa nama baik keluarga. Tapi kalau kita jadi anak sekolah, ya seperti sekarang ini ya, teman-teman kan menjadi seorang siswa sekarang ini. Siswa, teman-teman juga membawa nama baik sekolah, membawa nama baik pendidikan kesetaraan Taiwan. Nah, kayak gitu dimanapun berada itu. Nanti kalau ada apa-apa, lah itu siswa dari itu kan pendidikan kesetaraan Taiwan. Nah, kayak gitu kan diomong orang. Kayak Nah, kayak gitu ya. Bisa dipahami sampai di sini? Halo? Bisa ya? Kemudian mengadakan musyawarah untuk menentukan pengurus kelas. Nah, iya, betul sekali. Bisa ya? Oke. Kemudian musyawarah lagi. Emang perwujudannya seperti itu, musyawarah, gitu kan. Kalau di sekolah musyawarahnya apa? Misal membentuk ketua kelas, itu harus musyawarah, dipilih secara demokratis, pemilihan umum gitu kan, nyoblos atau voting ya. Misal ada dua kandidat, yang pilih kandidat satu siapa, angkat tangan, dihitung. Yang pilih kandidat dua siapa, angkat tangan, dihitung. Nah, kayak gitu. Walaupun sederhana kayak seperti itu mencerminkan sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang musyawarah, mengamalkan musyawarah. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan di antara warga masyarakat. Karena apa? Ya, kita anak sekolah pun ketika sudah pulang kembali lagi ke kehidupan bermasyarakat. Kemudian mengembangkan toleransi di antara warga sekolah. Harus punya toleransi yang tinggi terhadap anak sekolah, kemudian kepada guru, kepada karyawan, sampai dengan tukang kebun ya. Harus punya toleransi. Halo. Nah, kira-kira toleransi antar teman-teman yang ada di sana ini sudah terwujud belum?
Halo? Sudah punya toleransi belum? Toleransi itu apa sih teman-teman? Mengembangkan toleransi di antara warga sekolah. Toleransi itu apa? Ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu? Toleransi itu apa? Memberikan toleransi. Kebijakan. Kata Mbak Idri, kebijakan. Ada yang lain? Toleransi? Toleransi itu kayak gini, ya. Misal kita sedang musyawarah gitu kan. Kita sudah musyawarah. Ada salah satu teman kita itu ternyata tidak sependapat dengan kita. Ya. Dia tidak sependapat dengan kita. Iya. Pendapatnya lain kan, berbeda sendiri kayak gitu. Nah, ketika ada pendapat yang berbeda sendiri itu, kita tidak boleh, ya, kita tidak boleh melarangnya. Biarkan dia memberikan pendapatnya terlebih dahulu. Kayak gitu. Iya, betul sekali. Memberikan kesempatan. Ya. Jadi kita memberikan dia kesempatan atau membiarkan orang tersebut berpendapat sesuai dengan pendapatnya, walaupun pendapatnya itu tidak sesuai dengan pendapat kita. Iya, diperbolehkan, silakan. Pendapat apapun itu diperbolehkan. Oke. Dan kita tidak boleh apa? Tidak boleh bahasanya ngompor-ngompori ya gitu ya. Iya, hampir saling menghargai. Tidak boleh ngompor-ngompori, artinya apa? Tidak boleh mengancam. Nah, kayak gitu. Tidak boleh mengintimidasi. Itu tidak boleh, ya. Ya. Berbeda apapun kita memberikan toleransi. Silakan gitu kan. Mempersilahkan itu ya. Toleransi itu. Iya, menghargai pendapatnya. Ya, menghargai dia. Toleransi seperti itu. Nah, teman-teman semua sudah bisa nggak atau sudah melakukan toleransi itu belum? Menghargai, ya. Jadi ketika temennya sedang memberikan pendapat itu jangan dipotong di tengah jalan, tapi biarkan dulu. Ketika memang itu bisa kita terima, kita terima. Tapi ketika kita ternyata itu dianggap memang betul-betul tidak bisa diterima, ya kita istilahnya menyanggahnya dengan bahasa yang bagus, yang sopan. Nah, kayak gitu. Kemudian yang berikutnya yaitu ya, tidak memaksakan kehendak kepada teman yang berbeda pendapat. Nah, itu mengintimidasi, mengancam, ya kan? Gitu kan? Kamu nanti pendapatnya harus seperti ini, seperti saya, gitu kan? Atau mengancam. Nah, misal kayak gini, di dalam presentasi gitu kan, di dalam presentasi biasanya kan ada sesi yang namanya tanya jawab. Ya, belum temennya diancam. Nanti kalau saya presentasi, kamu nggak usah tanya ya. Nah, kayak gitu. Udah diancam dulu. Nah, iya, orang bolo. Oh iya, kamu nggak usah tanya ya. Nah, kayak gitu. Itu nggak boleh. Itu namanya memaksakan, ya kan? Terus kalau nggak gitu, nanti kalau saya yang presentasi, kamu tanyanya yang ini ya. Nah, kayak gitu. Ini bisa dipahami ya. Ini jadi tidak boleh memaksakan kehendak. Kemudian menjenguk teman yang sakit ini sudah terkoordinir dengan baik, terorganisir dengan baik. Di sekolah formal sudah terjadi hal seperti ini. Jadi memang ketika ada temannya yang sakit, yang melebihi batas sampai 4 hari, ya kan, bahkan 1 minggu, itu ada yang namanya menjenguk atau membesuk temannya yang sakit tadi.
itu sudah ada dan udah terwujud kayak gitu. Ya kan, kalau dulu mungkin teman-teman ada temennya yang sakit satu kelas berangkat semua gitu, masih ingat ya? Sambil bernostalgia ini ya, temennya berangkat semua gitu kan, satu kelas hilang semua kayak gitu, sampai satu rumah penuh. Saya dulu waktu di madrasah masih seperti itu, sama ya, sama seperti itu. Jadi berangkat bareng-bareng sama gurunya gitu kan, jalan kaki ya, wah enak pokoknya, rasa persaudaraan itu masih kental banget. Iya, patungan beli makanan, beli roti, beli susu biasanya kan kayak gitu. Iya, tapi ya seneng gitu kan, yang kita dapatkan itu seneng gitu, perasaannya seneng aja. Kemudian menghargai pendapat orang lain, tetap ya, solidaritas tinggi, betul. Solidaritas itu ikut merasakan ya, yang menjadi penderitaan orang lain itu kita merasakan. Kemudian kita harus solid itu ya, solidaritas kan solid itu tadi. Iya, betul sekali. Karena ini kan yang kita bahas masalah lingkungan sekolah. Jadi bisa bernostalgia ke zaman lampau, zaman yang sudah kita lewati. Ya, teman-teman sudah melewati, saya pun sudah melewati. Jadi seakan-akan, apalagi kalau kita ketemu sama teman-teman SD gitu kan, teman-teman SD zaman dulu, apalagi yang TK gitu kan, ketemu kalau cerita lagi pada zaman SD zaman dulu itu kan, ya lucu gitu kan, lucu-lucu kok bisa seperti itu ya gitu kan. Sekarang ini udah punya anak semua gitu kan, lucu. Apalagi kalau reuni gitu kan, reuni yang tingkat SD itu, wah luar biasa sekali ya. Iya, 25 tahun yang lalu. Dulu masih kecil-kecil, masih main kelereng kayak gitu. Sekarang udah gitu anak dewi-dewi ya. Oke, di lingkungan sekolah udah selesai ya teman-teman, udah paham berarti. Kita masuk di lingkungan yang berikutnya. Iya, tanyanya anakmu sekarang berapa gitu ya. Kita masuk di lingkungan masyarakat. Nah, ini lebih ini ya, ini lebih luas lagi. Ini lebih luas lagi. Nah, perwujudannya bagaimana? Yang pertama yaitu membantu tetangga yang tertimpa musibah. Ini adalah bentuk yang pertamanya. Ya, kita memiliki rasa solidaritas yang tinggi, saling mengerti, saling menghargai, dan saling menolong. Ketika ada tetangga yang mengalami suatu musibah, itu kan kita bisa membantu, gotong royong ya. Sekarang ini gotong royong, atau kalau orang Jawa biasanya nyebutnya apa? Sambatan. Oke. Okay? Sambatan ya kan. Ingat gak? Ada yang punya istilah lain selain, kalau di tempat saya itu namanya sambatan. Nah, saling membantu itu namanya sambatan atau gotong royong. Di tempat teman-teman apa? Sama gak? Atau ada istilah yang lain? Yo, rewang. Awal rewang ya. Oke, ada yang sama dengan saya, Mbak Sofi. Sambatan. Iya, kalau zaman dulu, wah, oh, beda ya sambatan zaman dulu sama sambatan zaman sekarang. Kalau zaman dulu, kalau ada orang buat rumah itu kan, rumah kan diangkat itu kan kalau zaman dulu. Iya, nyambat gitu ya. Rumah kan diangkat, rumah dulu kan rumah kayu gitu kan. Dibuat rangkanya, kemudian terbentuk, terus diangkat bareng-bareng. Iya, kayak gitu. Diangkat bareng-bareng. Ada yang masih ingat hal itu atau tidak? Atau di daerah teman-teman nggak ada? Di tempatku ada teman-teman seperti itu. Jadi buat rumah itu kan rangkanya dibuat itu kan, terus iya, rumahnya diangkat terus dipindah gitulah rumahnya. Itu udah bentuk rumah, iya bentuk ragangan rumah gitu ya. Jadi tempat saya ada. Oke. Dan banyak sekali gitu kan, setelah itu makan bareng. Pokoknya enak lah, rasa kekeluargaannya ada itu kan, karena apa? Ada saling saling membantu. Iya, saling membantu. Iya, oh nggak apa-apa. Buat kandang ya memang seperti itu.
ada yang buat rumah, buat kandang, ataupun mungkin buat yang lainnya itu kan, gotong royong bareng-bareng, saling membantu. Ya, apalagi musibah ya kan. Iya, ada guyub, paguyuban gitu kan. Kemudian yang berikutnya, mengembangkan sikap toleransi di antara sesama anggota masyarakat. Tadi ya, toleransi artinya apa? Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan suatu pendapatnya tanpa kita mengintimidasi mereka. Nah, kita membiarkan, kita memberi toleransi gitu kan. Kemudian mengembangkan sikap kekeluargaan di antara sesama anggota keluarga. Nah, ini mengembangkan sikap kekeluargaan terjalin. Maka ketika ada sesuatu itu kan, ada masalah, apalagi antar masyarakat, itu lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan. Ya, enggak sedikit-dikit main hakim, dikit-dikit polisi. Ya kan? Kalau zaman sekarang kan seperti itu, dikit-dikit panggil polisi, dikit-dikit ya, ya pokoknya ranahnya itu udah mulai ranah-ranah yang tinggi. Penyelesaian secara kekeluargaan sudah mulai terkikis. Padahal itu nggak boleh harusnya, ya kan? Kalau zaman dulu waktu SD, mungkin teman-teman saya yakin mengalami ini ya, mengalami pendidikan yang keras, iya kan? Kalau dulu saya masih ini ya, ketika sekolah SD, SMP itu garisan pasti patah, itu kan? Penggaris panjang itu patah, kuku nggak dipotong, ya kan? Dipukul kayak gitu. Kalau dulu, kalau sekarang kan udah gak bisa lah seperti itu. Iya, kalau dulu seperti itu ya kan. Misal apa namanya, telat ataupun dihukum itu kan, dihukum dijewer dan lain sebagainya, saling menjewer, pokoknya ya hal seperti itulah. Kalau dulu nggak jadi masalah kalau dulu. Kalau sekarang, pasti jadi masalah besar. Kalau sekarang ini langsung polisinya bertindak, iya kan? Iya, ini sampai dipotong gitu kan, sampai berdarah lagi ini. Ada yang Mbak Rara ini ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, mentaati dan melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat. Artinya kita kembali lagi ke norma ya, Mbak. Norma atau aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Itu namanya norma. Banyak sekali norma-norma yang dilakukan dalam masyarakat, baik itu norma sopan santun, norma kesusilaan, gitu kan. Itu ada di dalam kehidupan masyarakat. Etika sopan santun. Misal makan sambil berdiri gitu. Mungkin di suatu daerah ada yang itu tidak mau dipermasalahkan gitu kan. Ini berkaitan dengan norma, aturan ya kan. Mungkin ada yang tidak mempermasalahkan, tapi belum tentu di daerah lain itu membiarkan gitu kan. Itu sangat bermasalah sekali. Kemudian meludah sembarangan, nah kayak gitu. Itu kaitannya dengan norma-norma. Kemudian peraturan-peraturan desa, artinya contoh misal tamu tamu asing wajib lapor gitu ya. Tamu yang menginap pada rumah warga ya, itu wajib lapor. Itu adalah aturan. Tamu perempuan dilarang menginap di rumah warga, kayak gitu. Mungkin aturannya ada yang seperti itu, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kalau kita bisa mentaati norma-norma yang terjadi ataupun peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, itu artinya apa? Sudah tertanam pada diri kita perwujudan dari nilai-nilai Pancasila itu. Iya betul, ini Mbak Ita nggak boleh apel. Mesti Mbak Ita ini yang sering apel ini ya. Ya kan Mbak Ita? Oke, kita lanjut lagi. Ada yang nginep di hotel lagi. Oke ya, kita lanjutkan lagi.
Kemudian mengembangkan sikap toleransi terhadap tetangga yang beda agama. Di dalam kehidupan bermasyarakat, kita dihadapkan berbagai macam budaya, suku, agama, ya kan? Itu bisa beda-beda. Maka kita harus memiliki toleransi. Toleransi artinya memberikan kesempatan kepada orang itu untuk melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama mereka masing-masing. Udah nggak usah diancam. Kalau mau ibadah, misal ada orang mau pergi ke masjid atau ke gereja gitu kan, diancam gitu, nggak boleh, jangan ke masjid gitu kan, nggak boleh itu merupakan pelanggaran. Kalau di norma itu pelanggaran, maksudnya pidana gitu ya. Kemudian menjunjung tinggi atau melaksanakan setiap keputusan musyawarah yang penuh tanggung jawab. Kembali lagi kepada musyawarah ya. Musyawarah dan musyawarah itu merupakan perwujudan dari Pancasila. Baik itu di lingkup keluarga, sekolah, maupun di lingkup masyarakat pun sama. Kemudian adil terhadap anggota masyarakat. Ini hubungannya adalah dengan pemimpin ya. Pemimpin dia harus bisa berlaku adil, memperlakukan secara adil atau memberikan pelayanan secara adil. Kemudian menciptakan, memelihara dan menjaga persatuan dan kesatuan di antara anggota masyarakat. Ini. Kalau masyarakatnya bisa menanamkan nilai Pancasila, pasti terciptalah hal-hal ini. Karena apa? Setiap kegiatan atau setiap tindakan yang dilakukan akan dikendalikan oleh Pancasila. Ya, karena Pancasila sudah memuat semuanya dari nilai agama pertama ya kan. Nilai agama. Contoh, kalau ada orang yang mengamalkan nilai agama gitu kan, ketika mau menzolimi masyarakat yang lain, pasti dia berpikir itu adalah sebuah dosa gitu kan. Kalau sudah mengingat dosa, pasti dia tidak akan melakukan perbuatan itu. Udah masuk kan nilai-nilai Pancasilanya. Oke, kayak gitu ya. Itu contoh kecilnya aja. Kemudian mengembangkan sikap kerjasama di antara sesama anggota masyarakat dalam menyelesaikan setiap pekerjaan. Nah, kerjasama contohnya kebersihan lingkungan, itu kan RT-nan biasanya kan, lingkungan, kemudian apa, misal pembuatan irigasi, iya kerja bakti itulah, yang semuanya untuk kepentingan umum. Itu harus dilaksanakan sebaik mungkin, sebisa mungkin. Harus terjalin rasa kerjasama yang sangat tinggi antar anggota masyarakat agar menjadi masyarakat yang madani, kayak gitu. Iya, apa ini Mbak Sofi bahasanya? Nyangayan itu apa ya? Saya nggak paham. Bahasa apa itu? Ya, nyangayan. Itu ya teman-teman. Jadi untuk kesempatan malam hari ini kita membahasnya perwujudan nilai-nilai Pancasila pada lingkungan masyarakat. Untuk minggu depan kita bisa lanjutkan kembali pada poin-poin yang berikutnya. Oke ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini ataupun teman-teman yang pada malam hari ini tidak memiliki kesempatan untuk hadir karena kesibukan masing-masing. Saya ucapkan terima kasih dan semoga ilmunya untuk malam hari ini bermanfaat buat teman-teman. Oke ya. Dari saya cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.